Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang komponen-komponen apa yang perlu dipersiapkan guru dalam mengajar perkembangan atau pengembangan IPS di sekolah TK atau usia dini gitu ya, pada anak usia dini. Kalau kemarin 2 kali pertemuan kita membahas satu ya, permasalahannya itu membahas tentang tentang definisi IPS itu apa gitu. Yang kedua adalah kita membahas tentang sejarah. Gitu. Jadi titik poinnya bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari manusia berinteraksi dengan lingkungan. Karena manusia itu bukan makhluk yang individu, dia adalah makhluk yang sosial. Jadi dia perlu bekerja sama, membutuhkan orang lain gitu ya. Kenapa kita harus belajar tentang pengetahuan sosial gitu? Ya karena kita menganut sistem Pancasilais gitu, di mana kita toleransi dan demokrasi dijunjung sangat tinggi gitu. Gitu. Jadi kita friendly gitu, ramah, orang Indonesia itu ramah karena memang pendidikan kewarganegaraan, pendidikan tentang social studies itu ada di diri kita. Terus kemudian dalam sejarahnya bahwa Amerika itu adalah bapak dari social studies. Kenapa? Karena di Amerika itu adalah fungsi multi etnis seperti halnya Indonesia gitu. Dan banyak terjadi waktu itu adalah perang rasis gitu di Amerika sana gitu. Sehingga menjadikan bangsa Indian itu bangsa asli suku di Amerika itu terdesak. Karena kebanyakan orang Indian itu larinya adalah di Kanada gitu, dia expose sana. Jadi ke pinggiran, sedangkan yang tengah itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Spanyol dan mungkin ada sedikitnya orang bangsa kulit hitam. Gitu. Jadi cukup lama, 1 abad lamanya Amerika berkutat dengan social studies. Sampai tahun 1960 kondisi negara cukup stabil dan berpindah ke arah teknologi. Tidak lagi membahas tentang social study karena ilmu dari social studies itu sudah dibikin sebuah kurikulum yang disepakati oleh ilmuwan pendidikan dan guru-guru di sana gitu, dan melalui penelitian-penelitian yang begitu panjang gitu. Dan Indonesia baru mengenal social studies itu tahun 1980-an gitu. Di mana setelah itu Indonesia mengadopsi social study yang ada di Amerika. Karena iklim dan culture kebudayaan Indonesia yang beragam, inilah yang membuat bangsa kita lebih fokus pada kerukunan antar warga negara. Kalau sudah stabil adanya kerukunan, maka kemudahan kita untuk membangun sebuah negara itu menjadi kuat. Gitu. Diverse and diverse perbedaan dengan satu untuk satu gitu. Diversity and united in its diversity gitu ya. Itu adalah prinsip dari Amerika. Kalau Indonesia adalah berbeda-beda tetap satu, bineka tunggal ika sama satu ya. Itulah yang terjadi di negara kita. Kenapa kita harus belajar tentang social study atau pengembangan ilmu sosial. Marilah kita bahas, di sini ada PPT ya. Kita akan coba share PPT. Oke.
Ya. Apa sih dimensi dan struktur pendidikan IPS? Jadi kita membahas bagaimana apa yang dibutuhkan guru, apa yang perlu dibekali guru dalam mengajar IPS, gitu ya. Jadi dalam pengajaran IPS ini adalah kreativitas guru. Jadi mau pembelajaran di luar IPS pun, IPS ini adalah kreativitas guru, gitu. Jadi guru lah yang menjadi ujung tombak dalam kesuksesan pengajaran. Guru IPS dikatakan sukses apabila ada suatu tindakan nyata dari pengetahuan, praktek, kemudian praktekkan lagi di rumah. Itu adalah kesuksesan dari seorang guru. Jadi, saya ulang ya, kita berikan dia pengetahuan di sekolah, sambil kita praktekkan active learning, kemudian dia mencontohkannya, membawa apa yang dia adopsi dari sekolah ke rumah, maka itulah keberhasilan seorang guru. Jadi, Anda dianggap profesional. Kemudian yang kedua adalah, guru dikatakan profesional apabila siswa merasa senang gitu, pembelajaran menyenangkan gitu. Itu yang menjadi menjadi pilihan seorang guru gitu, profesi guru. Jadi kalau siswa Anda ogah-ogahan, boring, banyak yang boring, banyak yang tidak tertarik dengan pembelajaran Anda harus introspeksi diri. Bukan kesalahan dari siswa STK itu, tapi apakah pembelajaran saya menarik atau tidak gitu. Itulah yang membuat membangun sebuah suasana belajar yang menyenangkan itu mudah, susah-susah gampang gitu, tidak mudah gitu. Terus guru dikatakan profesional apabila dia bisa mengatur semua sistem pembelajaran dengan terstruktur gitu ya. Misal gitu, saya berprofesi sebagai seorang guru, apa yang harus saya lakukan? 1, saya harus bisa membaca kurikulum. 2, saya harus punya silabus. 3, saya harus membuat RPP, pengajaran, persiapan, agenda mengajar. Itu perlu. Seperti halnya saya memberikan rancangan agenda mengajar Anda 1 semester, saya sudah kasih tugas semuanya. Berarti saya bisa dikatakan bahwa saya mengorganisir, saya mampu. Gitu. Jadi Anda nggak bertanya-tanya, Bu, besok pelajarannya apa? Tidak. Tapi saya sudah memberikan itu di grup WA, ini loh pembelajarannya 1 semester dan beserta tugas-tugasnya dan beserta konsekuensinya. Kalau nggak lulus gimana? Kalau lulus gimana? Jadi sudah, sehingga Anda juga bisa mengorganisir, juga bisa untuk mempersiapkan diri supaya Anda untuk mendapatkan nilai A dari saya. Jadi saya nggak asal-asalan saya saya besok saya belajar apa, kemudian saya nggak persiapan, enggak. Terus saya organisir sedemikian rupa sampai buku-bukunya, sampai apa yang harus dilakukan Anda semuanya jelas. Tinggal nanti pernik-perniknya Anda nggak paham, Anda bisa tanya melalui chat WA. Gitu. Jadi benar-benar profesional harus dipersiapkan, jangan keteteran, nggak rapi, masih mendadak-dadak, bikin media mendadak. No, guru itu pembelajaran dalam media nggak boleh mendadak gitu. Seorang guru yang profesional harus mempersiapkan jauh-jauh seminggu sebelumnya semua media-media pembelajaran yang akan diajarkan 1 minggu berikutnya. Itu guru yang profesional, gitu ya. Jadi menguasai pembelajarannya, kemudian bisa membangun emosi anak, gitu, semangat anak untuk belajar, kemudian dia mengorganisir materi pelajaran. Ini ya, keterampilan guru yang harus dikuasai. Guru pendidikan usia dini, termasuk IPS ya. Jadi dia satu tadi ya, merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran itu Anda nggak boleh istilahnya mengatur-ngatur tujuan, nggak boleh. Anda nggak boleh mengubah sebuah tujuan. Karena tujuan dari kurikulum itu udah paten. Dan Anda harus menerapkannya. Materi-materinya juga udah paten dia dalam silabus gitu. Jadi KD, kompetensi dasar, kompetensi inti, itu udah Anda nggak boleh rubah. Kemudian indikator Anda nggak boleh rubah. Jadi identitas di dalam perencanaan mengajar itu Anda nggak boleh rubah. Gitu ya. Tujuan-tujuan nggak boleh rubah, Anda nggak boleh bikin sendiri, gitu. Nggak boleh. Sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena apa? Pemerintah mempunyai kepentingan menjadikan bangsa Indonesia mulai usia dini paham dengan ideologi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan dengan siapa? Kehidupan dia berinteraksi dengan sosial sekitar.
daftarnya. Makanya ada mata kuliah pengembangan IPS, gitu ya. Kemudian merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik bahan materi. Jadi itu kan, Anda nggak boleh tadi udah ya. Jadi Anda nggak boleh. Jadi kemudian bahan inti indikator itu adalah cikal bakal dari materi yang akan diterapkan dalam IPS gitu. Jadi Anda nggak boleh bikin sendiri, nggak boleh. Jadi Anda harus bikin patokannya indikator. Urusan nanti temanya berbeda apa itu urusan Anda gitu. Tapi yang pasti pemerintah udah plot semuanya, udah rapi lah. Kemudian Anda mengembangkan bahan materi itu dalam pembelajaran IPS. Biasanya IPS itu tergabung dalam satu tema dan subtema untuk 1 minggu gitu. Jadi IPS tidak berdiri sendiri, tapi bisa dia masuk ke bahasa Indonesia, bisa ke matematika. Kok bisa, Bu? Misalnya apa IPS itu masuk di matematika? Misalnya dia mengenal jual beli, gitu ya. Kemudian kalau misalnya bahasa apa? Bagaimana anak bertutur kata yang baik kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak, kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, gitu. Cara berbahasa. Terus bagaimana dia bersikap, gitu. Oh, masuk dalam kewarganegaraan. Semua terintegrasi. Kemudian kita mengajak siswa. Jadi IPS itu saya sudah terangkan di awal gitu ya pertemuan bahwa IPS itu bukan ilmu diam. IPS itu ada ilmu jalan-jalan, menyenangkan sekali gitu. Kalau kemarin kakak tingkat Anda kita jalan-jalan sampai 3 kali, hampir 1 bulan lah. Gitu. Karena ini COVID, jadi kita batasi 1. Itu pun bisa kita terapkan, bisa juga tidak gitu ya. Jadi dikenalkan lingkungan sekitarnya, sekolah masyarakat sekitar apa di lingkungan sekitar, misalnya ada pasar, maka kita ajak anak-anak itu ke pasar gitu. Kemudian apa yang sekitarnya lagi gitu, oh di situ ada RW, kantor kelurahan, itu bawa mereka ke sana. Apalagi yang dekat gitu, jadi yang terdekat, yang berhubungan dengan mereka. Oh dekat simpan pinjam yang operasi gitu, ajaklah ajak. Kalau misalnya jauh museum ya nggak perlu lah, kalau misalnya butuh uang banyak gitu, yang ada di sekitarnya. Dan mereka harus berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat apa? Misal, menjelang puasa kita berbagi sembako. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat, kita membersihkan lingkungan sekolah, dibuang ke tempat sampah, gitu. Kemudian misalnya di masyarakat itu ada bank sampah, kita ajak mereka ke situ. Jadi bagaimana dia menabung uangnya dengan membawa plastik bekas, kemudian ditukar dengan uang yang disimpan, makanya namanya bank sampah. Gitu ya. Menjadikan sampah menjadi uang yang disimpan, menjadi tabungan. Gitu. Itu bagus. Jadi itulah ya keterampilan guru itu ada 3. Gitu. Kemudian apa saja yang diajarkan dalam IPS? Anda sebagai guru IPS, gitu, Anda harus menekankan pengetahuan dulu, gitu. Pengetahuannya dari mana, Bu? Masa kita, kan saya tadi udah bilang bahwa kita tidak boleh membuat sebuah pengetahuan kita bikin sendiri dari sumber, enggak. Sumbernya tetap berpegang pada kurikulum TK dan silabus yang sudah jadi. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing gitu materi. Besok saya ngajar apa ya? Seminggu nanti saya ngajar apa? Sudah dibikin. Kita tinggal mengembangkan. Makanya mata kuliah ini adalah pengembangan pengetahuan sosial anak usia dini. Jadi kembangkan dari silabus, dari kurikulum, ada KD kompetensi dasar, kompetensi inti gitu. Tuh ya. Kompetensi itu apa sih, Bu? Gitu dari tadi kompetensi. Kompetensi itu yang harus jadi pengetahuan karakter yang harus dimiliki siswa yang tampak ketika di akhir pembelajaran. Kalau misalnya kompetensi dasar itu akan nanti diminta ketika dia udah lulus TKB gitu. Kalau kompetensi inti itu baru terlihat hasilnya, tujuan itu harus tercapai ketika dia naik kelas A dari TKA ke TKB gitu.
Dari B lulus itu udah kompetensi dasar. Kalau indikator adalah spesifik pengembangan dari kompetensi inti. Jadi lebih spesifik lagi, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing. Kemudian keterampilan gitu. Dalam pengetahuan IPS itu, anak itu harus pinter berkomunikasi gitu ya. Dia tuh terampil gitu. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya gitu, nggak takut-takut gitu. Itu gitu. Yang diajarkan emang itu gitu, bukan hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan gitu. Kita nggak belajar matematika, kita lebih pada bagaimana membawa diri anak kita di masyarakat gitu. Dia terampil berkomunikasi, dia terampil tanggap terhadap situasi, misalnya ruangannya kotor, dia berusaha untuk merapikan ruangannya gitu. Atau yang simpel lagi adalah dia bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidurnya sendiri. Kemudian dia mau ke sekolah, dia menyiapkan semua perlengkapan makannya untuk dibawa ke sekolah. Gitu. Dia terampil gitu. Kemudian dia paham gitu, memberikan keterampilan yang dibutuhkan, misalnya tentang pemilu, sebentar lagi ada pilkada gitu. Itu pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial gimana dia terampil, oh kita bikin bilik praktek bilik suara gitu, dia memilih, oh kemudian kita adakan suatu calon, gimana calonnya itu mendemokan, berorasi, mau ngomong apa saja terkenal, tapi yang berhubungan dengan lingkungannya, misalnya dia mau jadi ketua kelas gitu, visi misi yang berhubungan dengan anak TK, bisa nggak? Bisa aja, orang namanya juga menghayal. Anak TK itu suka menghayal, jadi ya seolah-olah dia berorasi gitu. Nah terus nanti kalau dia nggak bisa ngomong, kita kasih contoh orasi nih, contoh orasi kan banyak di YouTube gitu. Kita kasih pengetahuan dulu, kita pasang tuh film atau video singkat tentang orasi yang dilakukan oleh Dini melalui YouTube. Oh anak melakukan gitu, kemudian disuruh mempraktekkan, maka dia terampil berbicara gitu sebagai orator, tidak malu. Nilai dan sikap. Dia dinilai baik oleh masyarakat karena sopan, sikapnya baik hati, mau peduli, mau berbagi gitu. Ini TK mana ya? Ketika ditanya gitu, namamu siapa? Oh, namaku Aziz. Rumahmu di mana? Dia bisa jelas gitu. Kamu kesini sama siapa? Sama mamaku. Apa? Naik sepeda motor, dibonceng mamaku. Dia jawab terus. Sikapnya cukup positif, tidak negatif. Dia tidak selalu menilai negatif orang lain. Jadi ketika dia dihadapkan ke lingkungan sosial, dia nggak kaget. Karena di sekolah sudah diajarkan bagaimana dia berinteraksi dengan temannya. Makanya saya sedih ketika di era COVID ini akan banyak anak-anak kita, gitu, khususnya anak usia dini, itu tidak berinteraksi dengan sosial gitu. Yang tinggal di apartemen, nggak punya tetangga, yang tinggal di mana? Di komplek gitu. Kecuali yang di kampung kali ya. Itu orang tuanya protek gitu, nggak bakal boleh keluar. Cuman mungkin teman satu-satunya adalah TV kabel, terus game online gitu. Dia main game terus. Sedih. Jadi tidak ada interaksi. Jadi ketika dia diajak berbicara dengan orang, asik nge-game daripada jawab pertanyaan orang. Itu kan nyebelin itu. Nilai dan sikapnya nggak bagus gitu. Dia lebih asik pada benda-benda yang ada di sekitarnya daripada dia berhadapan dengan manusia gitu. Itu egois, egosentris. Terus dia nggak mau berbagi. Ini barangku nggak mau dipinjam sama sekali gitu. Jadi saya sedih gitu ya. Saya rasa pengajaran IPS belum. Saya lihat dari online sistem pembelajaran anak usia dini kurang mengenal untuk faktor pengembangan nilai-nilai sosial dan sikap-sikap sosial gitu. Mungkin lebih menekankan pada keterampilan berbahasa, keterampilan berhitung, keterampilan pada seni dan budaya, keterampilan menempel, menggunting, itu saja. Tapi
untuk pembawaan diri dia dengan masyarakat masih kurang gitu, belum terlihat gitu dari gurunya sendiri. Jadi gurunya kurang bisa apa ya, mengolah keterampilan dalam pembelajaran anak usia dini gitu. Kemudian dimensi tindakan gitu, nilai dan sikap. Jadi kan tadi saya bilang kalau udah dimensi tindakan tuh udah pada hasil gitu. Keberhasilan seorang guru dikatakan berhasil apabila dia sudah sudah siswanya membawa nilai-nilai yang baik, nilai-nilai sosial, berhadapan dengan orang, berinteraksi dengan orang, ke rumahnya. Dia sopan dengan ibunya, sebelum berangkat dia pamit cium tangan ibunya, kemudian dia berbicara baik dengan neneknya, gitu, dengan sopan santun. Menyenangkan lah, gak nyebelin, bukan nyebelin gitu. Itu pendidikan dari mana? Bisa dari orang tua, bisa dari sekolah. Jadi sekolah yang membawa perubahan sebuah tindakan positif yang dilakukan oleh siswa. Ya. Ini dimensi pengetahuan bisa juga kita bawa mereka ke pasar sederhana, nggak perlu ke mall, gitu. Biar becek-becek nggak apa-apa, sehingga dia tahu fakta. Fakta apa? Oh, di pasar itu ada penjual dan pembeli. Ada barang dagangan yang dijual. Konsep bahwa di pasar itu hanya ada dua pelaku, jual dan beli, serta ada mata uang sebagai transaksi. Dan generalisasi. Generalisasi adalah kesimpulan setelah dia di pasar. Apa definisi pasar? Apa pasar itu gitu? Pasar adalah suatu tempat di mana terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli. Terus dibawa ke bank gitu ya. Dibawa ke bank. Faktanya apa? Oh, di bank itu ada teller. Kemudian ada consumer service. Kemudian ada buku tabungan gitu. Itu konsepnya apa? Oh, di bank itu ada tempat orang menabung gitu. Dan generalisasinya adalah bank itu adalah tempat untuk menyimpan uang. Itu yang ada di pikiran siswa. Supaya aman, maka kita harus simpan di bank. Kalau di rumah takut dirampok, uang hilang. Itu generalisasi. Terus udah ya ini, udah. Kemudian dimensi keterampilan. Apa yang didapat dari siswa itu gitu. Kita harus paham dengan 5W1H. Mengapa? Kenapa? Mengapa kita harus pergi ke kelurahan, Mama? Kenapa kita harus pergi ke kelurahan, Bu Guru gitu. Dia meneliti, dia berpikir, ada apa di kelurahan itu gitu. Kemudian partisipasi sosial. Dia bertanya, kemudian dia ingin praktek gitu. Misalnya ke bank, dia ingin praktek menabung gitu, berpartisipasi sosial. Kalaupun di panti jompo, dia ingin berbagi, misalnya memberikan makanan atau menyuapin nenek di panti jompo. Itu partisipasi sosial. Atau misalnya dia dibawa ke tetangga lingkungan sekitarnya, dia mau mengambil sampah untuk dibuang ke tempat sampah. Partisipasi sosial. Kemudian berkomunikasi. Dia nggak malu-malu untuk bertanya dan tidak malu-malu untuk menasihati orang gitu. Itulah yang diajarkan inti dari pembelajaran IPS, demokrasi. Bebas mengungkapkan pendapat asal dalam tanda kutip dengan sopan. Tidak berbicara kasar, tidak berbicara binatang, tidak berbicara goblok, tidak berbicara anjing, tidak berbicara, tapi yang sopan. Kata-kata yang sopan itu yang harus dititik beratkan. Boleh ngomong, boleh katakan aku nggak suka dengan baju ini, boleh, tapi harus dikatakan dengan sopan. Harus diajarkan bahasa yang santun. Gitu. Kalau Anda lihat di sosial media, misalnya di YouTube, itu banyak terkadang orang ngomong setan, persetan, terus kemudian bullshit, anjing, janganlah. Jadi kita harus menyelamatkan generasi kita dari ujaran-ujaran kebencian. Jangan boleh, kita harus strict memantau YouTube yang digunakan anak-anak. Gitu. Terus
Ini keterampilan meneliti sudah, kalau ini nggak perlu lah, ini untuk yang lebih tinggi kali ya. Ini partisipasi sosial nih ya. Menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, berbuat efektif pada anggota kelompok gitu ya. Jadi dia misalnya dia disuruh apa namanya jadi ketua kelas, dia menyuruh temannya, ayo kita kerja, kita buang lah. Jadi dia belajar tentang bagaimana mengorganisasi kerjanya lebih efektif gitu. Terus kemudian menerima kritik dan saran. Suara kami itu sebenarnya rajin, tapi kurang peduli dengan lingkunganmu ketika ada sampah di kelas. Harusnya kan itu diambil. Itu ada kritik. Dan berikan saran. Sopan. Nggak ngomong, anjing, tuh ambil itu sampah. Enggak lah. Janganlah. Terus kemudian mereka mau menyelesaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Itu bertanggung jawab. Misal ya, selesai belajar, mereka mau membereskan mejanya, kemudian merapikan kursinya, kemudian membuang sampah pada tempatnya setelah dia beraktivitas memotong dan menempel gitu keterampilan. Kemudian bersama-sama dengan siswa yang lainnya merapikan mejanya, kemudian meletakkan semua benda-benda peralatan-peralatan keterampilan itu pada tempatnya. Termasuk meletakkan tasnya lagi pada tempatnya. Itu dia bertanggung jawab, jangan sampai tugas belum selesai dia udah lari gitu, itu nggak bertanggung jawab gitu. Atau tugas belum selesai dia masih ngobrol dengan kawan-kawannya gitu. Udah. Apakah boleh melakukan tindakan hukuman? Boleh, tapi tidak boleh mencubit, tidak boleh memarahi dengan ekstra keras, nggak boleh. Tapi semua hukuman itu harus diletakkan di awal, jangan ketika ketika proses belajar Anda langsung menghukum, itu unfair gitu, bukan suatu tindakan yang bijak. Jadi anak sudah dikasih tahu kalau misalnya kamu nggak menyelesaikan tugas ini, udah paham loh ya akibat yang ditanggung gitu. Misalnya apa? Duduk menghadap tembok, nggak usah berdiri, duduk menghadap tembok 5 menit. Wah itu udah terlalu lama, jangan 3 menit gitu. Itu udah. Terus kemudian sudah hukuman itu berlaku, sudah selesai, Anda jangan melepaskan itu, tapi coba kasih nasihat gitu. Lain kali jangan diulang lagi ya. Tugasnya harus selesaikan dengan cepat gitu, supaya bisa bermain dengan kawan. Itu kata-kata itu, ya. Terus ini ya, keterampilan berkomunikasi. Bertiga, meyakinkan prinsip perilaku telah berpribadi dalam diri seorang atau kelompok tertentu terungkap ketika berpikir dan bertindak. Ya. Jadi dia mampu berkomunikasi gitu, membangun jaringan. Misal gitu, Mama, ayo cepat Mama, cepet dong masaknya, aku udah lapar. Itu bukan berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah, Mama, perutku rasa kerocok-kerocok nih. Mama sudah selesai masak atau belum? Mama sudah mempersiapkan masak atau belum? Nah, itu sopan. Cara berkomunikasi. Didapat dari mana komunikasi itu? Dari lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Anak-anak itu peka dalam hal kata-kata. Jadi Anda harus proteksi kata-kata dari luar, misal dari YouTube, sosmed, kemudian dari TV, kemudian dari interaksi dengan teman-temannya. Itu harus diawasi betul-betul. Gitu. Jadi jangan dibiarkan, harus di handle, harus ditanggulangi gitu untuk merapikan kata-kata dia berkomunikasi dengan baik. Saya, Bu Guru, bolehkah saya izin untuk buang air kecil? Bu Guru, saya sedang sakit perut, bolehkah saya mau BAB ke toilet? Bu Guru, boleh saya makan? Terus tadi seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang mempredari dalam seorang atau kelompok ini sudah ya, nilai dan sikap gitu. Dia meyakinkan telah dipegang oleh umumnya hasil belajar. Jadi harus ada nilai yang dipegang. Misal gitu ya, nilai tentang ketuhanan. Dia beragama Islam, Muslim. Di dunia ini gitu, kalau menerangkan dunia. Di dunia ini gitu, bahwa benda-benda di dunia ini, binatang, makhluk hidup tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakannya. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan.
Kalau kita tidak sholat, kita harus sholat 5 waktu. Ini komunikasi gitu. Kalau kita tidak sholat, gitu, tidak melakukan sholat 5 waktu, bolong-bolong, gitu, itu pertanda bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta tidak dekat. Coba kalau kita menjalin komunikasi yang baik dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disayang oleh Allah karena kita dihafal. Oh, si A 5 waktu rajin banget gitu. Jadi dekat dengan Allah. Maka pertolongan Allah itu lebih gampang kepada orang-orang yang mendekat daripada yang jauh. Ibu kita pun lebih suka Anda dekat, menjalin hubungan yang baik dengan ibu Anda setiap hari. Tapi kalau ibu Anda di rumah, kemudian Anda main terus. Ibu Anda di rumah, Anda main terus. Nggak pernah ada di rumah, gimana mau komunikasi? Gitu. Yang ada diomelin. Gitu. Itulah nilai substantif. Oh, berarti saya harus patuh kepada orang tua. Jadi itu, gitu ya. Suatu keyakinan yang dia pilih, gitu. Keyakinan apa lagi, gitu. Toleransi beragama, gitu. Oh ya, saya Muslim. Tempat ibadah saya di masjid, gitu. Teman saya ada di gereja, teman saya lagi ada di pura, ada lagi di wihara. Ketika waktu bermain tiba, gitu. Ketika hari Minggu pagi, kita berhak untuk mengingatkan, kamu nggak ke gereja. Atau misalnya hari Jumat kita anak-anak bermain, kamu nggak Jumatan. Gitu. Itu adalah bentuk toleransi, keyakinan. Lakum dinukum waliya din, agamamu agamaku ya agamaku. Gitu. Urusan bermain ya bermain, lanjut gitu. Urusan berteman ya berteman. Urusan agama itu urusan pribadi kita dengan yang pencipta. Tadi hubungan melatih siswa dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Iya. Waktu kita roundtable di awal pembelajaran, maka kita harus menerangkan gitu. Pembelajaran kita hari ini apa gitu. Kemudian ditarik cerita tentang topik yang akan diajarkan kepada siswa untuk explore gitu, bercerita pengalamannya dengan topik yang akan kita pelajari. Kemudian kita terangkan langkah-langkah pengerjaannya. 1, kita sweep untuk masuk pada area tertentu. Kita harus antri gitu. Kita nggak boleh berisik. Kemudian jangan lupa mengambil kertas tugas yang sudah dicantolin di setiap area. Nanti kita kerjakan. Setelah dikerjakan, maka tugas itu harus dicantolin lagi. Itu prosedur. Gitu. Terus kemudian tunggu dulu gitu. Kalau mau pindah area, tunggu dulu. Apakah di area tersebut masih ada isinya atau belum? Ada orangnya belum? Kalau belum, Anda harus merapikan, membereskan meja di area, misalnya area matematika gitu. Harus dibereskan, dirapikan, kembalikan. Itu adalah belajar ketertiban. Apalagi belajar wudhu itu prosedural. Terus tata cara sholat itu prosedural, gitu. Itu ya. Terus action ya. Ingat gitu. Dalam pembelajaran IPS kita adalah mengajarkan tentang kosakata sosial, ilmu sosial. Gitu. Mereka tidak tahu apa itu demokrasi. Mereka tidak tahu itu musyawarah. Mereka tidak tahu itu definisi gotong royong. Mereka tidak tahu tentang bank, tentang tabungan. Itu definisi apa? Kalau kita cuma menerangkan saja, maka itu bukan IPS. Demokrasi ya, kita harus melatih mereka orasi. Ini demokrasi, mereka ngomong. Terus bermusyawarah. Kita ajak mereka rapat kecil-kecilan, membahas tentang bagaimana merapikan kelasnya itu supaya enak, indah dipandang. Gitu. Kita dengarkan mereka ngomong gitu. Terus kemudian vote suara terbanyak. Gitu. Itu musyawarah mufakat gitu. Kemudian toleransi, itu tadi yang toleransi gitu ya. Bahwa masyarakat ini terdiri dari berbagai macam agama gitu. Maka kita toleransi. Ajak ke gereja untuk melihat bagaimana mereka beribadah, bagaimana. Tapi tidak untuk memengkarui, tidak. Kita harus menerapkan bahwa keinginan kita adalah Tuhan itu satu.
jangan boleh mereka beribadah mengikuti agama orang lain hanya sebagai pengetahuan. Bagaimana mereka belajar tentang definisi toleransi. Kemudian apalagi ya toleransi. Kemudian gotong royong, mufakat sudah gitu ya. Kemudian tentang bank. Apa sih bank? Apa sih tabungan? Mereka harus dibawa gitu. Jadi harus berbicara hal-hal yang konkret dan praktis yang mudah dimengerti, yang muter-mucet nggak gitu. Misalnya kelurahan, apa sih kelurahan itu? Kantor yang mengurusi kepentingan warga gitu. Apa saja Bu, perizinan gitu. Terus kemudian ngurus KTP, terus ya banyak lah gitu. Sehingga dia akan menjadi seorang warga negara yang baik. Jadi itu, jadi ingat titik poin dari pembelajaran usia dini, pembelajaran pengembangan IPS adalah kita harus belajar dari abstrak ke yang konkret. Terus, ya, dimensi tindakan, kegiatan mencegah masalah, kemudian berkomunikasi dengan anggota masyarakat di sekitar, kemudian menjadi bagian kegiatan kelas, sesuai itu diajak melakukan menggali potensi. Menggali itu gimana Bu? Misalnya gini ya, kenapa ya? Kok di sekitarku ini setiap kali hujan deras banjir? Nah, menggali. Mereka berkeliling di lingkungan kelas, di sekitar sekolahnya. Kemudian mereka melihat bahwa di sekitar sekolahnya itu melalui selokan, sekolahnya penuh dengan sampah. Dia menggali itu namanya. Kenapa kok bisa banjir? Karena selokannya sampah. Selokan itu buat apa? Untuk pembuangan air. Nah kalau mampet gimana ya? Banjir. Nah itu dia mendapatkan pengetahuan. Dimensi buat tindakan. Jadi kalau dia mampet, apa yang harus kita lakukan? Kalau di situ di selokan itu banyak sampah. Nah kita harus mengangkat sampah dari selokan itu dibuang ke tempat sampah. Dan lain kali nggak boleh buang sampah di selokan supaya tidak banjir. Ya. Ya. Apa sih pembelajaran pengetahuan sosial itu? Pengetahuan tadi ya materinya. Kemudian menggali ya. Kemudian menyelesaikan masalah itu gitu. Kritis tadi kan mengenai banjir. Kenapa sekolahnya kok banjir? Mereka cek selokannya itu penuh sampah. Apa yang diselesaikan? Solving, problem solving. Mereka angkut itu sampah. Bisa lagi. Ada temannya gitu yang sedih gitu. Kamu kenapa sih sedih gitu? Dia mencoba menggali. Oh ternyata nggak dikasih makan, nggak bawa makan gitu. Sehingga dia berusaha untuk mencari makan dari temannya lain, dikumpulkan kemudian berbagi makanan. Itu solving gitu. Kritis. Oh kalau dia nggak bawa makanan maka lemas kan kasihan gitu. Sehingga dia mengambil keputusan untuk membantu dengan mengumpulkan makanan untuk diserahkan berbagi dengan temannya yang tidak membawa. Gitu. Sikap, nilai, sikap, pengetahuan. Gitu ya. Dan komunikasi, ingat ya. Jadi ingat-ingat hasil dari PS sudah satu pengetahuan, kemudian komunikasi, nilai dan sikap, serta inquiry, pembelajaran yang menggali permasalahan. Terus apalagi model yang bisa kita terapkan, misalnya kita belajar tentang peta Google Map gitu ya. Mereka diajarkan untuk mencari rumahnya sendiri gitu. Menyenangkan loh itu kalau misalnya hanya di Google Map dia tahu bahwa oh, rumahku ini. Rumahku ada di Google Map. Senang. Itu menerangkan bahwa kalau kita pesan di Shopee, pesan di Tokopedia atau apa ya? Toko online, kok bisa nyampe gitu barangnya. Oh, mereka menggunakan jasa Google Map untuk melacak alamat kita sehingga pesanan yang kita barang yang kita pesan itu sampai kepada kita. Gitu. Melalui perantara pengantar barang dengan dibantu dengan Google Map. Gitu. Ya, sudah.
Tugas guru IPS adalah menerjemahkan materi yang sulit menjadi mudah atau materi yang pelajaran bersifat abstrak menjadi konkret. Terus, pengetahuan dianggap sebagai hasil kerja intelektual yang dikembangkan oleh manusia melalui proses psikologinya. Ya, struktur ilmu pengetahuan terdiri dari unsur atribut, karakter, sifat sejumlah benda, atau ide yang dapat dibedakan. Terus pengertian abstrak, simbol sekelompok benda, peristiwa, atau ide. Ini sudah saya katakan. Sudah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan akan kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dan semoga saya berharap Anda memahami. Kalau tidak paham berarti akan kita buka floor tanya jawab. Kita bisa lewat WhatsApp gitu dan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.